tiba-tiba tercium bau asap. Awalnya orang masih santai. Mungkin cuma gangguan kecil. Tapi beberapa menit kemudian, api mulai kelihatan. Asap makin tebal. Lorong kapal mulai panas. Dan di situ semua orang sadar ini bukan masalah biasa. Bisikan cerita malam ini membawa kita ke perairan Indonesia. Tahun ke-1981. Tanggal 27 Januari tahun 1981, sebuah kapal penumpang bernama KM Tampomas II berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta menuju Ujung Pandang, sekarang Makassar. Di atas kapal itu ada lebih dari 1.000 orang, penumpang dan kru, ada yang mau pulang. Kampung, ada yang merantau, ada yang cuma pengen sampai tujuan dengan selamat. Perjalanan ini harusnya biasa aja, rutinitas, normal aman. Kapal itu bukan kapal kecil. Sudah sering berlayar, membawa ribuan orang pergi dan pulang. Bagi banyak penumpang, perjalanan laut seperti ini bukan hal baru. Nggak ada firasat aneh, nggak ada tanda bahaya besar. Semuanya terlihat seperti perjalanan biasa. Malam itu Laut Jawa terlihat tenang. Angin berhembus pelan. Langit gelap, tapi nggak ada badai. Sebagian penumpang sudah tertidur. Sebagian masih ngobrol santai di dek. Ada yang menikmati angin laut, ada yang hitung-hitung. Besok sudah sampai tujuan. Nggak ada yang tahu, beberapa jam lagi, semuanya berubah. Awalnya cuma bau menyengat, tipis, samar, kayak ada sesuatu yang terbakar. Beberapa awak kapal turun ke bagian mesin buat cek. Lalu terlihat percikan api kecil. Awalnya memang belum semua orang sadar seberapa serius ini. Bau asap terasa, tapi orang masih mikir, paling gangguan mesin. Beberapa kru terlihat bolak-balik, ada yang coba nenangin penumpang, ada yang bilang, tenang, masih bisa diatasi. Tapi api di ruang mesin bukan api kecil. Panasnya naik cepat, asap hitam mulai merayap masuk ke kabin bawah. Penumpang mulai batuk-batuk, mata perih, udara terasa berat. Di situ suasana berubah total. Orang-orang mulai berdiri, tanya satu sama lain, ini kenapa instruksi belum jelas, informasi simpang siur. Beberapa menit kemudian, api sudah terlihat jelas dari sisi kapal. Kobaran makin tinggi, angin laut bikin api seperti didorong ke atas. Sekarang nggak ada lagi yang santai. Tangga menuju dek atas penuh, lorong sempit jadi macet, orang saling dorong, saling panggil nama. Ada ibu yang genggam tangan anaknya erat banget. Ada bapak yang balik ke kabin cuma buat ambil tas kecil. Ada yang berdiri terpaku, syok, nggak tahu harus kemana. Asap makin tebal. Pelampung dibagikan, tapi nggak semua langsung kebagian. Sekoci ada. Tapi proses menurunkannya nggak semudah teori. Api makin menguasai kapal. Dan akhirnya, sebagian orang ambil keputusan paling nekat dalam hidup mereka, yaitu lompat ke laut. Bukan karena yakin bisa selamat, tapi karena bertahan di kapal terasa lebih berbahaya. Orang-orang bertahan dengan pelampung seadanya. Sebagian berpegangan satu sama lain, takut terpisah di tengah laut yang gelap dan dingin, nafas tersengal, tubuh gemetar. Mata terus menatap kapal yang masih terbakar di kejauhan. Baru setelah sinyal darurat diterima, kapal-kapal lain mulai bergerak mendekat. Awalnya, laut hanya gelap dan sunyi. Lalu, titik-titik cahaya kecil mulai muncul di kejauhan. Kapal bantuan akhirnya datang. Proses penyelamatan berlangsung berjam-jam di tengah malam yang panjang itu. Satu persatu korban diangkat dari air. Sebagian berhasil selamat. Sebagian ditemukan mengapung tanpa suara. Sebagian lagi hilang dalam gelapnya Laut Jawa. Pada 28 Januari tahun 1981, KM Tampomas II
akhirnya menyerah pada api dan laut. Kapal itu perlahan miring. Besi berderit pelan, api masih terlihat menyala di bagian atasnya. Seperti cahaya terakhir sebelum padam. Lalu, perlahan ia tenggelam, masuk ke bawah permukaan laut yang hitam. Tapi bagi banyak keluarga warga Indonesia yang kehilangan malam itu, malam tersebut nggak pernah benar-benar selesai. Pagi itu, kabar mulai sampai ke pelabuhan, keluarga berdatangan. Wajah-wajah cemas menunggu informasi. Nama-nama mulai disebut satu persatu. Sebagian ditemukan selamat, sebagian masih dalam pencarian. Sebagian lainnya tidak ada kabar. Dalam catatan resmi, ratusan orang dinyatakan meninggal dunia. Menjadikannya salah satu tragedi pelayaran paling memilukan dalam sejarah Indonesia. Dan setiap nama yang disebut bukan sekadar angka. Itu anak, itu orang tua, itu seseorang yang ditunggu pulang. Setelah tragedi ini, pertanyaan besar muncul. Apakah mesin kapal layak jalan? Apakah standar keselamatan sudah benar-benar dijalankan? Kenapa evakuasi terasa kacau? Kasus ini memicu evaluasi besar di dunia pelayaran Indonesia. Pemeriksaan teknis kapal diperketat, standar keselamatan diperbarui, prosedur evakuasi lebih diawasi, pengawasan terhadap perusahaan pelayaran ditingkatkan. Tragedi ini jadi titik balik penting. Karena terlalu banyak nyawa yang jadi pelajaran. Nama Tampomas nggak pernah benar-benar hilang. Setiap ada kecelakaan kapal, orang langsung ingat peristiwa ini. Ia jadi simbol bahwa keselamatan bukan formalitas, bukan cuma checklist di atas kertas. Di dunia pelayaran Indonesia, tragedi ini jadi pengingat keras. Kelalaian sekecil apapun bisa berujung fatal. Kadang kita naik kapal, naik pesawat, naik kendaraan apapun. Kita cuma mikir, semoga sampai tujuan. Kita jarang mikir soal kemungkinan terburuk. Dan memang seharusnya kita nggak hidup dalam ketakutan. Tapi tragedi Tampomas 1981 ngajarin satu hal penting. Keselamatan itu bukan tambahan, bukan formalitas. Itu prioritas utama. Karena di tengah laut, ketika api menyala dan daratan gak terlihat. Yang menentukan bukan keberanian, tapi sistem, persiapan dan tanggung jawab. Dan sampai hari ini, kisah ini tetap dikenang sebagai tragedi, sebagai pelajaran, sebagai pengingat bahwa setiap perjalanan membawa nyawa. Manusia di dalamnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir dan seperti biasa. Sampai ketemu lagi di bisikan cerita berikutnya.